Bab 186, Ketakutan akan Kematian. Cahaya perak cemerlang meledak dari dalam menara penekan setan. Boom! Menara penekan setan hancur berkeping-keping, pecahannya beterbangan di mana-mana. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Tetua ketiga keluarga Zeng menyaksikan menara penindas iblis meledak, wajahnya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Menara penekan iblis adalah harta karun keluarga Zeng. Konon, menara ini terbuat dari meteorit dari luar angkasa dan merupakan material yang sangat keras yang tidak dapat ditemukan di bumi. Kok bisa pecah? Sang guru pernah berkata bahwa menara penindas iblis dapat menekan apapun di dunia, kecuali kekuatan lawan jauh melampaui sang guru bela diri. Kekuatannya jauh melebihi Wu Zun. Tetua ketiga dari keluarga Zeng memiliki tatapan kosong di matanya saat dia menatap sosok yang berdiri di tempat yang sama setelah menara penekan iblis meledak. Energi sejati berwarna merah muda terpancar dari sekeliling sosok ini. Itu Fang Yu. Tidak ada luka yang terlihat di tubuh Fang Yu. Bagaimana ini dilakukan? Tetua ketiga keluarga Zeng terkejut. Mereka yang ditekan oleh menara penekan iblis akan diserang oleh patung Buddha Sansekerta, menjadi bingung dan kehilangan kemampuan bertarung hanya dalam hitungan belasan detik. Namun Fang Yu di depannya memiliki tatapan tegas dan ekspresi santai, dan tampaknya tidak terpengaruh sama sekali. Tidak hanya itu, dia juga menghancurkan menara penekan iblis. Kekuatan macam apa ini? Keempat penjaga keluarga Zeng lainnya semuanya mengubah ekspresi mereka. Mereka tahu betapa pentingnya menara penekan setan bagi keluarga Zeng. Namun kini, menara penekan setan telah dihancurkan. Jika masalah ini terbongkar, reputasi keluarga Zeng akan sangat terpengaruh secara negatif. Senjata ajaibmu tidak terlalu bagus. Meskipun itu adalah senjata ajaib kelas atas, itu tidak cukup kuat. Fang Yu tersenyum tipis. Kamu tetua ketiga keluarga Zeng menjadi pucat dan tidak dapat berbicara. Mulutnya masih berdarah karena luka di pipinya. Apakah kamu orang terkuat di keluarga Zeng? Fang Yu melangkah maju dan bertanya. Orang tua dari keluarga Zeng ini mampu menahan pukulan darinya tanpa terjatuh, jadi kekuatannya cukup bagus. Meskipun pukulan ini hanya menggunakan kekuatan kurang dari 20%. Melihat Fang Yu bergerak maju, tetua ketiga keluarga Zeng tanpa sadar mundur selangkah. Pada saat ini, perasaan takut akhirnya muncul dalam hatinya. Dia tidak pernah merasakan perasaan ini selama puluhan tahun. Fang Yu, aku sudah bilang sebelumnya, kita belum sampai pada titik pertarungan sampai mati. Tetua ketiga keluarga Zeng berkata, berusaha tetap tenang. Oh, jadi, apakah ada kerjasama lain yang ingin kamu diskusikan denganku? Fang Yu mengangkat alisnya dan bertanya. Tentu saja kita masih bisa membahas kerjasama, tetapi kita perlu mempertimbangkannya lagi. Aku sudah sangat jelas tentang kekuatanmu, dan keluarga Zeng tidak ingin menjadi musuhmu. Tetua ketiga keluarga Zeng berkata dengan wajah pucat. Mendengar ini, wajah orang lain yang hadir berubah. Apakah Anda mengakui kekalahan? Keluarga Zeng menyerah di depan Fang Yu. Para petinggi asosiasi seni bela diri Jiangnan saling berpandangan dengan heran. Khususnya Austin, yang membuka matanya lebar-lebar dan menatap ke arah tetua ketiga keluarga Zeng, lalu ke arah Fang Yu, matanya penuh dengan kengerian. Dia tidak pernah menyangka situasi hari ini akan menjadi seperti ini. Dia awalnya berpikir bahwa tidak akan sulit bagi tetua ketiga keluarga Zeng untuk secara pribadi mengambil tindakan untuk menangani Fang Yu. Itulah sebabnya dia begitu tangguh saat menghadapi Fang Yu. Tapi sekarang, tetua ketiga keluarga Zeng benar-benar menyerah di depan Fang Yu. Kalian sudah bicara lama sekali, tapi aku masih belum begitu mengerti apa maksud kalian. Fang Yu berkata dengan mata sedikit menyipit. Tetua ketiga keluarga Zeng telah hidup selama lebih dari 90 tahun dan dia tahu betul bahwa pria sejati harus bisa membungkuk dan meregang. Dia menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak sebanding denganmu. Aku mengaku kalah. Jika kamu bersedia membiarkan kami hidup hari ini, keluarga Zeng akan membalasmu 10 kali lipat di masa depan. Terjadi keheningan di mana-mana. Tetua ketiga keluarga Zeng segera mengakui kekalahan. Keluarga Zeng, yang sangat kuat dan bergengsi di seluruh wilayah Huaibei, benar-benar mengakui kekalahan di depan seorang prajurit bawaan yang berusia kurang dari 20 tahun. Jika Anda tidak hadir di sana secara langsung, siapa yang akan percaya hal konyol seperti itu? Keempat penjaga keluarga Zeng tampak pucat dan tidak bersemangat. Fang Yu menatap tetua ketiga dari keluarga Zeng dan berkata, aku penasaran, jika aku terjebak di menara penindas iblis dan tidak bisa keluar, apakah kau akan membiarkanku hidup? Tetua ketiga keluarga Zeng membeku dalam ekspresi. Jadi, jangan pikirkan hal-hal yang tidak realistis ini. Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, akhir hari ini adalah apa yang kamu minta. Melihat senyum Fang Yu, jantung tetua ketiga keluarga Zeng berdebar kencang. Dia merasa terancam oleh kematian. Fang Yu, jika aku mati, keluarga Zeng dan kau akan bertarung sampai mati. Jangan remehkan fondasi keluarga yang berdiri di puncak Huaibei. Tetua ketiga keluarga Zeng berteriak keras dengan wajah pucat. Kalian, keluarga Zeng, selalu membuatku repot setiap hari. Aku sudah lama ingin menghancurkan kalian, kata Fang Yu sambil perlahan berjalan ke arah tetua ketiga keluarga Zeng. Merasakan aura pembunuh yang datang dari Fang Yu, tetua ketiga keluarga Zeng menjadi pucat.
Fang Yu, ada 3 orang di keluarga Zheng yang lebih kuat dariku. Jika aku mati, mereka pasti akan membalaskan dendamku. Tetua ketiga keluarga Zheng berkata dengan suara serak, sambil melafalkan mantra sihir dalam hatinya. Kalian berempat, hentikan dia segera. Tetua ketiga keluarga Zheng meraung, lalu seberkas cahaya hitam muncul di tubuhnya, dan seluruh orang itu terbang menjauh seperti bola meriam. Keempat penjaga keluarga Zheng saling memandang dengan tekad di mata mereka. Bahkan ketiga tetua pun bukanlah tandingannya, karena mereka tahu betapa kuatnya Fang Yu. Tapi itulah tuduhan mereka. Mereka harus melindungi ketiga tetua. Keempat penjaga itu berteriak keras dan bergegas menuju Fang Yu pada saat yang bersamaan. Membosankan. Fang Yu mengucapkan 2 kata dengan ringan, mengangkat telapak tangan kanannya dan mendorong ke depan. Boom! Dengan suara keras, kedua penjaga itu menyemburkan darah dan terlempar mundur. 2 lainnya nyaris berhasil mengelak, dan aura master yang kuat meledak dari tubuh mereka dan menyerang Fang Yu. Jaring emas di seluruh langit. Salah satu penjaga mengeluarkan jaring emas dari tas penyimpanannya dan melemparkannya langsung ke Fang Yu. Jaring itu bersinar dengan cahaya keemasan, mengembang di udara, dan menutupi Fang Yu. Boom! Fang Yu mendorong kuat-kuat dengan kakinya, menciptakan lekukan di tanah, lalu menyerbu ke depan. Menghadapi jaring emas ini, dia mengulurkan telapak tangan kanannya, memadatkan energi sejati di telapak tangannya, mengubahnya menjadi sayatan, dan menyilangkannya di udara. Retakan. Dengan suara keras, sebuah lubang besar robek di jaring. Fang Yu menyerbu keluar dari celah itu, dan dalam sekejap dia sudah berada di depan penjaga itu, meninjunya. Boom! Terdengar suara keras, dan sang penjaga bahkan tidak sempat berteriak sebelum dadanya meledak, darah berceceran, dan dia terlempar keluar. Mati! Pada saat ini, satu-satunya penjaga yang tersisa bergegas ke punggung Fang Yu, memegang belati tajam di tangannya, dan menusuk bagian belakang kepala Fang Yu. Fang Yu bahkan tidak menoleh, tetapi hanya mendorong dengan siku kanannya. Engah! Sang penjaga menerima pukulan keras di perut, dan organ-organ dalamnya hampir meledak dalam sekejap. Matanya melotot dan dia meludahkan banyak darah. Fang Yu berbalik dan menamparkan wajahnya. Retakan. Kepala sang penjaga berputar 360 derajat, hanya kulit yang tersisa di lehernya dan ekspresi ketakutan di wajahnya. Fang Yu mengambil belati dari tangannya dan mengusir pria itu dengan santai. Dia larinya cepat sekali. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit dan menatap sosok tetua ketiga keluarga Zheng yang sudah berlari hampir 1000 meter. Tetua ketiga keluarga Zheng menggunakan keterampilan hantu, cahaya hitam bersinar di tubuhnya, dan dia terbang secepat roket. Sekarang yang ada dalam benaknya hanyalah satu, yaitu melarikan diri. Dia harus melarikan diri. Dia harus bertahan hidup. Adapun Fang Yu, dia tidak bisa menyelesaikannya sendirian. Kali ini ketika dia kembali ke keluarga Zheng, dia ingin mengadakan pertemuan keluarga untuk membahas rencana sempurna untuk menghadapi Fang Yu. Dengan kecepatan seperti ini, dia seharusnya muncul di lokasi itu dalam 2 detik. Fang Yu sedang memainkan belati yang diambilnya dari wali keluarga Zheng, matanya bersinar dengan cahaya merah yang aneh. Melihat sosok tetua ketiga keluarga Zheng, Fang Yu mengangkat belati. Cahaya merah muncul di tangannya. Lalu dia melemparkan belati itu. Wuss, kicauan. Suara ledakan udara yang sangat tajam terdengar di udara. Belati itu terbungkus dalam energi sejati dan terbang menuju sosok tetua ketiga keluarga Zheng di kejauhan, meninggalkan bayangan merah di udara. Kecepatannya luar biasa cepat, dan hanya dalam 2 detik, ia berhasil menyusul tetua ketiga keluarga Zheng yang juga cepat. Tetua ketiga keluarga Zheng, yang berusaha keras melarikan diri dan pikirannya penuh dengan hal lain, tidak bereaksi sama sekali. Namun, tidak ada gunanya bereaksi karena tidak ada cara untuk menghindarinya. Ini terlalu cepat. Engah. Belati itu langsung menembus dada kanannya. Tetua ketiga keluarga Zheng menundukkan kepalanya dan melihat lubang berdarah di dada kanannya, hanya keputusasaan di matanya. Kecepatannya langsung menurun dan tubuhnya terjatuh dari udara. Bab 187, Hukuman. Fang Yu menendang kakinya dan bergegas menuju tetua ketiga keluarga Zheng. Dia sengaja tidak membunuh tetua ketiga keluarga Zheng dengan satu pukulan karena ramuan emas di tubuhnya. Energi spiritual yang terkandung dalam ramuan emas seorang kultivator di akhir periode Jin dan mungkin sebanding dengan ramuan batin dari 1000 monster tingkat rendah. Beberapa detik kemudian, Fang Yu tiba di area terbuka di pinggiran kota. Tetua ketiga keluarga Zheng terbaring di sini, dengan genangan darah di bawahnya. Melihat Fang Yu perlahan mendekat, tetua ketiga keluarga Zheng hanya memiliki keputusasaan di matanya dan wajahnya layu. Dia berlatih keras hampir sepanjang hidupnya dan mencapai tingkatan master bela diri yang membuat para pendekar biasa iri. Dalam beberapa tahun terakhir, ia samar-samar telah menyentuh batas martial honor dan menemukan kemungkinan untuk promosi lebih lanjut. Jika dia diberi waktu 30 hingga 50 tahun lagi, dia mungkin bisa menerobos ranah kehormatan bela diri dan mencapai ranah legendaris. Namun kini, semuanya telah hilang. Semua harapan dan impiannya harus menunggu sampai kehidupan berikutnya. Pada saat ini, Fang Yu sudah berjalan di depan tetua ketiga keluarga Zheng. Apakah kamu tidak ingin tahu rahasia dari apa yang disebut teknik kultivasi jahat?
Aku bisa memberitahumu sekarang. Fang Yu berjongkok dan berkata sambil tersenyum. Tatapan mata tetua ketiga keluarga Zeng sedikit berubah. Fang Yu mengulurkan tangannya, meletakkannya di perut tetua ketiga keluarga Zeng, dan berlatih teknik melahap jiwa. Sebuah lampu merah menyala di tangannya, dan kultivasi tetua ketiga keluarga Zeng menghilang dengan sangat cepat. Tetua ketiga keluarga Zeng langsung kehilangan warna dan berkata, jadi kamu menggunakan metode ini untuk menyerap kultivasi orang lain. Merasakan hilangnya kultivasinya dengan cepat, tetua ketiga keluarga Zeng dipenuhi dengan kesedihan. Dia tertawa karena marah dan berkata, Fang Yu, kamu menggunakan teknik jahat ini untuk mendapatkan kekuatan. Cepat atau lambat kamu akan dihukum oleh Tuhan. Aku menantikan hari ketika aku melihatmu di neraka. Jika memungkinkan, aku juga ingin pergi ke neraka untuk bersenang-senang, tetapi sayangnya Tuhan tidak memberiku kesempatan ini, kata Fang Yu dengan tenang. Pada saat ini, ramuan emas di tubuh tetua ketiga keluarga Zeng hanya setengah dari ukuran aslinya. Tetua ketiga dari keluarga Zeng merasa sangat kesal ketika dia berpikir bahwa semua kultivasi yang telah dia kerjakan dengan keras selama puluhan tahun akan digunakan sebagai alat bagi orang lain. Tak lama kemudian, dia tampak bertekad. Dia ingin menutup meridian dalam tubuhnya dan membiarkan ki internal mengalir balik. Dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Dia lebih baik menghancurkan ramuan emas ini daripada membiarkan Fang Yu menyerapnya. Memikirkan hal ini, tetua ketiga keluarga Zeng memperlihatkan senyum sinis. Kekuatan setengah ramuan emas meledak, dan kekuatannya tidak ada bedanya dengan rudal. Fang Yu sangat dekat, bahkan jika dia tidak terbunuh dalam ledakan itu, dia akan terluka parah. Fang Yu, ayo kita mati bersama, tetua ketiga keluarga Zeng meraung dan hendak menghancurkan dirinya sendiri. Boom! Namun sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, Fang Yu meninju wajahnya. Dia langsung kehilangan kesadaran dan pingsan. Menghancurkan diri sendiri. Apakah menurutmu aku akan memberimu kesempatan ini? Fang Yu berkata sambil tersenyum sinis. Setelah menyerap seluruh ramuan emas dari tubuh tetua ketiga keluarga Zeng, Fang Yu hanya menerobos 2 level dan mencapai level 9950 tahap pemurnian Qi. Fang Yu tahu bahwa energi spiritual yang dibutuhkan untuk menembus satu tingkat sangat besar, tetapi dia tidak menyangka akan sebesar ini. Tampaknya 50 tingkat terakhir sebelum tingkat ke-10.000 tidak begitu mudah untuk dilewati. Fang Yu kembali ke Austin dan yang lainnya, memegang tubuh berlumuran darah dari tetua ketiga keluarga Zeng di tangannya. Dia melemparkan tubuh tetua ketiga keluarga Zeng ke tanah di depan Austin. Melihat wajah tak dikenal dari tetua ketiga keluarga Zeng yang berlumuran darah, Austin gemetar seluruh tubuhnya, kakinya lemas, dan dia jatuh berlutut di tanah. Tuan Fang, Tuan Fang. Tetua ketiga dari keluarga Zeng lah yang datang kepadaku dan memintaku untuk mengundangmu menemuinya. Pihak lain adalah tetua ketiga dari keluarga Zeng, dan aku tidak dapat menolaknya. Aku mohon padamu untuk mengampuni nyawaku, aku benar-benar tidak pernah berpikir untuk menyinggung perasaanmu. Austin menangis dan memohon belas kasihan, sambil bersujud kepada Fang Yu. Hal ini membuat para eksekutif senior lainnya sangat ketakutan hingga mereka juga berlutut dan bersujud kepada Fang Yu. Kelompok pengawal perkumpulan bela diri semuanya tercengang pada saat ini. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Di mata mereka, para pemimpin puncak perkumpulan bela diri yang sangat berkuasa dan sombong itu kini berlutut dan memohon belas kasihan dari seorang pemuda. Namun kelompok eksekutif senior ini tidak terlalu memikirkan hal tersebut saat itu. Tetua ketiga keluarga Zeng yang terkenal, Wu Zun, dibunuh oleh Fang Yu. Keempat penjaga keluarga Zeng yang berada di tingkat Grandmaster bahkan tidak dapat bertahan satu ronde pun melawan Fang Yu. Dewa pembunuh yang sangat mengerikan itu jelas bukan seseorang yang mampu mereka singgung. Namun, tindakan mereka sebelumnya telah menyinggung Fang Yu, terutama setelah tetua ketiga keluarga Zeng muncul. Fang Yu menatap Austin dengan dingin dan berkata, bukankah kamu baru saja menuntut agar aku masuk penjara? Saat Austin bertemu dengan mata dingin Fang Yu, wajahnya berubah drastis dan dia merasa seperti jantungnya hendak melompat keluar dari dadanya. Ini salahku, Tuan Fang. Aku bersedia menghukum diriku sendiri. Aku terlalu banyak bicara. Tolong jangan dimasukkan ke hati. Ini salahku. Austin segera mulai menamparkan wajahnya sendiri. Jepret, jepret, jepret. Suara tamparan keras terdengar satu demi satu. Austin menggunakan banyak kekuatan, dan setelah beberapa tamparan, darah mulai mengalir dari sudut mulutnya. Jenggot putih di dagunya ternoda darah merah cerah. Fang Yu menatap Austin tanpa ekspresi dan berkata, ini adalah kesempatan terakhir. Kalian, Asosiasi Bela Diri Jiangnan, sebaiknya jangan main-main denganku lagi. Tuan Fang, kami benar-benar tidak berani, kami benar-benar tidak berani. Para eksekutif senior di sekitarnya berkata berulang kali sambil bersujud kepada Fang Yu. Fang Yu melihat sekeliling dan pergi perlahan. Sampai Fang Yu menghilang dari pandangan mereka, kelompok eksekutif senior ini tidak berani berdiri dan tetap berlutut di tanah. Dan Austin masih menamparkan wajahnya sendiri. Saat itu dia tampak sangat menderita, pipinya merah dan bengkak serta mulutnya penuh darah. Lama setelah Fang Yu pergi, beberapa eksekutif senior saling memandang sebelum mereka berani berdiri. Ketua Kong, Tuan Fang sudah berjalan jauh, tolong segera berhenti. Beberapa eksekutif senior berkata kepada Austin.
Austin meletakkan tangannya dengan kaku, menatap mayat tetua ketiga keluarga Zheng di depannya, hanya ketakutan yang terlihat di matanya. Sebelum hari ini, tetua ketiga keluarga Zheng memiliki status yang terhormat. Di seluruh Huaibei, siapa yang tidak takut dan menghormatinya? Namun sekarang, dia telah berubah menjadi mayat yang dingin. Presiden Kong, apa yang harus kita lakukan sekarang? Beberapa eksekutif senior lainnya bertanya dengan wajah pucat. Austin berdiri dengan gemetar, dan setelah terdiam beberapa saat, dia berkata, masalah ini tidak bisa disembunyikan, katakan yang sebenarnya pada keluarga Zheng. Jika keluarga Zheng tahu tentang ini, mereka mungkin akan menjadi gila. Beberapa eksekutif senior menunjukkan ekspresi ngeri di wajah mereka. Itu masalah antara keluarga Zheng dan Tuan Fang. Tak satu pun pihak yang bisa kita singgung. Kita tak bisa terlalu peduli, kata Austin. Baiklah, tidak ada kata-kata lagi, mari kita bereskan kekacauan ini. Austin menarik napas dalam-dalam dan berkata. Setelah berkata demikian, dia teringat sesuatu dan memerintahkan, kirimkan semua inti binatang iblis yang dimiliki perkumpulan kita ke kediaman Master Fang, tapi jangan gunakan nama perkumpulan seni bela diri kita. Jadilah anonim. 2 hari ini, Livia menginap di Hotel Bintang 5 di kota Jianghai. Lingkungan dan kebersihan hotel sangat baik. Berdiri di depan jendela setinggi langit-langit di kamar, Anda dapat melihat pemandangan daerah paling makmur di kota Jianghai. Namun suasana hati Livia sedang buruk. Dia merasa tidak nyaman saat memikirkan tuannya sekarang tinggal di rumah Fang Yu. Fang Yu jelas-jelas adalah musuhnya, dan dia bahkan meninggalkan kutukan yang mengancam nyawanya. Tetapi guru sangat dekat dengan Fang Yu. Apa hubungan antara Fang Yu dan tuanku? Tuanku jarang meninggalkan istana Frost setahun, jadi bagaimana dia bisa mengenal Fang Yu? Livia telah memikirkan pertanyaan ini selama 2 hari terakhir. Selain perasaan tidak senang, api gosip juga berkobar dalam hatinya. Dia benar-benar ingin tahu mengapa tuannya, yang biasanya sedingin gunung es, tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda setelah bertemu Fang Yu. Tetes, tetes, tetes. Tepat saat Livia tengah berpikir, sebuah pemberitahuan pesan datang dari komputer laptop di meja di sebelahnya. Livia kembali sadar, berjalan ke laptopnya dan membuka pesan tersebut. Ini adalah kotak dialog, dan pihak lain mengirim pesan dalam bahasa Inggris. Sebuah tim dari laboratorium genetika telah tiba di kota Jianghai. Pihak lainnya adalah informan Livia. Livia selalu mengandalkan sekelompok besar informan untuk membantu mengumpulkan berbagai intelijen. Laboratorium genetik. Bukankah ini laboratorium yang menciptakan Caesar, negara adikuasa yang menduduki peringkat ke-19 dalam daftar gelap? Memikirkan adegan malam itu ketika Fang Yu melumpuhkan Superman Caesar dengan satu pukulan, jejak keterkejutan terpancar di mata Livia. Di mana mereka saat ini di kota Jianghai? Livia bertanya sambil mengetik. Bab 188, Krisis Livia. Mereka sekarang berada di Hotel Starfish di kawasan pusat kota Jianghai. Pihak lainnya menjawab. Hotel Bintang Laut. Ekspresi Livia berubah. Bukankah ini hotel tempat dia menginap sekarang? Deng, deng, deng. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu kamar hotelnya. Livia melihat ke arah pintu, jantungnya berdebar kencang dan wajahnya pucat. Dia tahu bahwa orang di luar pintu itu pasti bukan orang baik. Kemungkinan besar ini adalah tim dari laboratorium genetika yang disebutkan informan. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Mengapa mereka datang padaku? Bahkan jika mereka ingin mencari seseorang, mereka harus pergi mencari Fang Yu. Mungkinkah aku telah terpapar? Memikirkan kemungkinan ini, wajah Livia menjadi semakin pucat dan tangannya mulai gemetar. Dia punya banyak informan di bawahnya, dan siapa tahu, salah satu dari mereka mungkin telah menjualnya demi keuntungan. Jika ini benar, kita akan mendapat masalah besar. Fang Yu dapat dikatakan sebagai musuh seluruh daftar gelap saat ini, dan Livia yang bekerja untuk Fang Yu setara dengan berdiri di sisi berlawanan dari daftar gelap. Deng, deng, deng. Suara yang datang dari pintu menjadi semakin mendesak. Tidak peduli apa yang terjadi, kita harus melarikan diri dengan cepat. Livia melihat sekeliling dan berlari ke jendela dari lantai ke langit-langit. Tetapi jendela dari lantai sampai ke langit-langit ini tidak terbuka, melainkan tertutup rapat. Selain itu, ini adalah lantai 33, dan langit di luarnya hampir 100 meter tingginya. Livia hanya seorang ahli setengah langkah, jika dia jatuh dari ketinggian 100 meter, dia pasti akan hancur berkeping-keping. Dentuman, dentum, dentum. Suara ketukan pintu di luar semakin keras dan kemudian berhenti tiba-tiba. Livia tahu bahwa mereka hendak mendobrak pintu. Apa yang harus aku lakukan? Wajah Livia pucat dan tubuhnya gemetar. Itu benar, guru sekarang tinggal di komunitas Lijiang tidak jauh dari sini. Dia segera mengangkat telepon di atas meja dan menghubungi nomor Diana. Boom. Tetapi saat dia menekan nomor itu, pintunya terbuka. Tata. Terdengar suara langkah kaki, dan 5 orang berjalan masuk dari luar pintu satu demi satu. Livia, yang dijuluki Fox, berada di peringkat ke-67 dalam daftar ke-8. Pria terkemuka itu berkata dengan suara mekanis. Ada 5 orang memasuki ruangan, 3 pria dan 2 wanita.
Ketiga lelaki itu semuanya kuat dan berotot, dengan kulit yang berkilau seperti perunggu metalik. Hal yang sama berlaku untuk dua wanita lainnya. Mereka memiliki tubuh yang seksi, otot yang sangat kuat di anggota tubuh mereka, dan rasa kekuatan yang penuh. Tak satu pun dari kelima orang tersebut berwajah Asia, dan mereka semua memakai lensa hijau di mata kiri mereka. Lensa ini persis sama dengan kacamata yang dikenakan oleh pahlawan Super Caesar. Jelaslah bahwa kelompok orang ini adalah orang-orang yang telah dimodifikasi secara genetika yang berasal dari laboratorium genetika. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Livia menatap kelima orang di depannya dan mundur lagi dan lagi. Bip, bip, bip. Pada saat yang sama, dia menghubungi nomor Diana, tetapi tidak ada yang menjawab. Guru, cepat angkat teleponnya. Jika Anda tidak mengangkatnya, murid Anda akan pergi. Livia sangat cemas. Kami dikirim oleh dokter untuk menangkap Fang Yu untuk penelitian laboratorium. Pria terkemuka itu berkata, juga, kamu mengumpulkan informasi untuk Fang Yu dan membunuh Caesar. Dokter meminta kami untuk menyingkirkanmu juga. Livia menggigil seluruh tubuhnya dan wajahnya berubah pucat. Tetap saja tidak ada seorang pun yang menjawab telepon. Letakkan ponselmu. Fang Yu akan segera kami tangkap, tetapi kamu tidak akan bisa melihat pemandangan itu. Seorang pria lain melangkah maju dan berkata dengan suara dingin. Setelah diubah, orang-orang ini menjadi seperti robot, dengan ekspresi kaku dan nada datar, persis seperti nada perintah sistem yang dingin. Kalian berdua pergilah dan hadapi dia, kata pria terkemuka itu kepada dua wanita di belakangnya. Kedua wanita itu mengangguk dan berjalan menuju Livia. Jantung Livia berdetak sangat cepat dan dia sangat panik. Tetapi dia tahu bahwa semakin panik dia sekarang, semakin kecil peluangnya untuk melarikan diri. Tetap tenang, tenang. Livia menenangkan diri dan memasukkan tangannya ke saku celananya, tempat ia menyimpan dupa afrodisiak yang selalu dibawanya. Lalu dia melambaikan tangannya ke depan. Gas berwarna terang segera menyebar ke seluruh ruangan. Gas telah terdeteksi di udara, dan mengandung dokain. Gas tersebut kini telah menyebar di dalam ruangan. Disarankan untuk mematikan indera penciuman untuk sementara. Pada saat yang sama, perintah sistem tanpa emosi terdengar di otak kelima orang tersebut. Obat itu tidak berguna bagi kita. Kedua wanita itu menunjukkan senyum kaku di wajah mereka dan perlahan berjalan menuju Livia. Bas! Tangan kedua pria itu tiba-tiba berubah menjadi bilah tajam dengan cahaya dingin. Dupa cinta tidak berpengaruh apa-apa, yang membuat Livia merasa putus asa. Livia menggigit bibirnya dan berlari ke samping. Dia harus segera melarikan diri dari sini. Hanya dengan melarikan diri dari ruangan itu dia bisa bertahan hidup. Mendesis. Sebelum Livia sempat berlari dua langkah, telapak tangan seorang wanita berubah menjadi moncong senjata, dan seberkas sinar laser melesat keluar darinya, menghantam tanah di depan Livia, seketika membakar celah di lantai. Livia bergegas ke arah lain. Boom! Pada saat itu, sebuah kekuatan dahsyat menghantamnya, langsung meledakkannya dan menghantamnya dengan keras ke sofa di ruangan itu. Wanita lainnya menarik kembali pistol di tangannya dan menatap Livia. Orang yang menjadi target telah terluka parah dan kekuatan tempurnya hanya 120. Anda dapat membunuhnya secara langsung. Perintah sistem. Kedua wanita itu memegang pisau tajam di tangan mereka dan perlahan berjalan menuju Livia. Halo, Livia. Pada saat ini, Diana menjawab panggilan Livia. Halo, namun dia tidak mendengar suara Livia. Pada saat ini, dua wanita berjalan di depan Livia, mengangkat pedang mereka dan hendak mengayunkannya ke bawah. Darah mengalir dari sudut mulut Livia, dan wajahnya penuh keputusasaan. Dia tidak ingin mati, tetapi tampaknya dia tidak dapat melarikan diri hari ini. Tunggu, jangan bunuh dia dulu, bawa dia ke sini, kata pria terkemuka itu. Wanita itu hendak melambaikan tangannya ke bawah, tetapi berhenti. Dia menarik kembali bilah pisau tajam itu, mengubahnya kembali menjadi telapak tangan, lalu mengulurkan tangan dan menjambak rambut Livia dan mengangkatnya. Ah! Livia merasakan sakit dan berteriak. Teriakan itu juga didengar oleh Diana yang sedang menelepon. Di komunitas Lijiang, Diana segera meletakkan teleponnya, berdiri dan berjalan menuju pintu. Dia yakin sesuatu telah terjadi pada Livia. Dia buru-buru membuka pintu dan melihat Fang Yu. Saat ini, Fang Yu sedang memegang dua kantong sayuran yang baru saja dibelinya dari supermarket, termasuk seekor ayam yang disembelih. Mau kemana? Fang Yu bertanya ketika melihat Diana tampak sedikit cemas. Kakak Yu, Livia sedang dalam masalah. Aku ingin menyelamatkannya. Diana menggigit bibirnya. Ketika orang tua Livia mengirim Livia ke istana Xuanghan, mereka meminta Diana untuk merawatnya dengan baik. Jika sesuatu terjadi pada Livia, bagaimana Diana bisa menghadapi orang tuanya? Jangan khawatir, aku akan membantumu mencarinya. Fang Yu menepuk bahu Diana dan berkata. Pikiran Fang Yu bergerak, dan dia menentukan lokasi Livia melalui tanda kutukan yang tertinggal di tubuhnya. Selain itu, ia juga melihat sekelompok manusia hasil rekayasa genetika. Hei, siapa orang-orang ini? Suara Fang Yu muncul di benak Livia. Livia yang sudah putus asa pun terkejut dan segera menjawab dalam hatinya, Fang Yu, tolong datang dan selamatkan aku. Aku ada di kamar 3311 di lantai 33 Hotel Sistar.
Tolong datang dan selamatkan aku. Kalau kamu tidak datang, biarkan tuanku datang. Aku sekarang ada di luar bersama tuanmu. Kami jauh darimu dan mungkin tidak bisa tiba tepat waktu. Melihat Livia begitu panik, Fang Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggodanya. Kau beritahu tuanku. Katakan padanya bahwa hidupku dalam bahaya, dan dia pasti akan datang. Livia hampir menangis. Situasinya sekarang sangat kritis. Kepalanya berada di bawah bilah tajam mutan genetik ini. Selama mereka punya sedikit pikiran, kepala Livia akan jatuh ke tanah. Faktanya, saat ini, Fang Yu dan Diana sudah bergegas ke Hotel Bintang Laut. Gurumu mengatakan ini adalah kesempatan latihan yang bagus bagimu untuk menemukan cara melarikan diri sendiri, kata Fang Yu. Aku. Livia benar-benar putus asa. Baiklah, cobalah untuk menunda mereka sebisa mungkin. Tuanmu sudah dalam perjalanan ke sana, dan dia sangat cepat. Aku hampir tidak bisa mengejarnya, kata Fang Yu tanpa daya. Pada saat ini, Diana berubah menjadi pelangi panjang dan bergegas menuju Hotel Bintang Laut. Fang Yu mengikutinya di belakang, berlari di tanah. Hotel Bintang Laut. Tidak hanya kamu memberi informasi tentang Caesar kepada Fang Yu, kamu juga memberi informasi tentang banyak pembunuh dalam daftar gelap. Jika masalah ini sampai ke web gelap, kamu tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Pria terkemuka itu melirik Livia dan berkata tanpa emosi. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Bibir Livia yang awalnya merah muda kini telah berubah menjadi putih saat ini. Sudah kubilang, kami akan menangkap Fang Yu dan mempelajarinya, lalu membunuhmu, kata pria itu. Informasinya tidak ada nilainya bagiku. Bunuh saja dia dan anggap ini sebagai balas dendam untuk Caesar. Pada saat ini, suara netral terdengar di benak pria itu. Baik, dokter, jawab pria itu sambil melirik ke arah salah satu wanita di belakangnya. Bas. Tangan kanan wanita itu langsung berubah menjadi sebilah pisau tajam. Dia mengangkat tangannya dan melambai ke arah leher Livia. Pah. Pada saat ini, jendela dari lantai sampai ke langit-langit di ruang tamu tiba-tiba meledak. Bab 189, Diana yang kuat. Sosok seseorang melintas dari jendela, bagaikan dewa yang turun dari surga. Guru. Livia sangat gembira saat melihat Diana berdiri di depan jendela Prancis. Dia tidak menyangka Diana bisa datang secepat itu. Wajah cantik Diana dingin, dan dia memancarkan aura tajam dan dingin. Rambutnya yang biru langit berkibar perlahan tertiup angin. Siapa orang ini? Pria terkemuka itu berdiri dan menatap Diana di depannya. Kami sedang memeriksa identitas orang ini. Informasi yang bisa kami peroleh sejauh ini adalah bahwa kekuatan tempur orang ini adalah 12.786, dan faktor risikonya sangat tinggi. Perintah sistem itu terdengar di benak kelima orang yang dimodifikasi secara genetik. Kekuatan tempur lebih dari 10.000. Mendengar perkataan itu, hati kelima manusia rekayasa genetika yang hadir pun tergetar. Apa artinya memiliki kekuatan tempur lebih dari 10.000? Dapat dikatakan bahwa di seluruh daftar gelap, tidak lebih dari 10 orang kuat yang kekuatan tempurnya melebihi 10.000. Biarkan dia pergi sekarang juga. Diana menatap dingin ke arah 5 orang yang telah dimodifikasi secara genetik di depannya dan berkata. Pria itu menatap Diana tanpa ekspresi di wajahnya. Dokter, apa yang harus kami lakukan sekarang? Tanyanya kepada dokter yang jauh di Eropa dalam benaknya. Dokter itu terdiam beberapa saat, lalu berkata, lebih dari 12.000 kekuatan tempur. Sangat bagus, tepat pada waktunya bagi Anda untuk menguji kemampuan tempur Anda yang sebenarnya. Sekarang, selain mesin tenaga yang paling canggih, kalian berlima juga memiliki gen binatang buas yang kuat. Kekuatan tempur gabungan kalian berlima pasti tidak lebih rendah dari wanita ini. Kami mengerti, Dok, kata pria itu. Saat ini, di lantai bawah Hotel Starfish. Fang Yu mengangkat kepalanya dan melihat pecahan kaca di lantai 33 hotel. Gadis ini tidak lambat sama sekali. Karena Diana sudah tiba di tempat kejadian, Fang Yu tidak perlu lagi terburu-buru. Dia perlahan berjalan ke gerbang hotel dan naik lift ke atas. Boom! Suara teredam terdengar dari kamar 3311. Diana menamparkan dengan satu telapak tangan, dan semburan energi sejati yang sangat dingin meledak ke arah dua manusia wanita hasil rekayasa genetika yang terjepit di antara Livia. Kedua wanita itu terkena pukulan keras dan langsung terlempar mundur. Diana melintas ke sisi Livia dan melindunginya di belakangnya. Tuan, Livia akhirnya terbebas dari bahaya. Dia memeluk Diana dan hampir menangis. Mundur. Pada saat ini, Diana berteriak dingin dan menggunakan energi bawaan yang lembut untuk mendorong Livia ke sudut ruangan. Aduh! Seekor binatang buas meraung di dalam ruangan. Sebelum Livia bisa berdiri tegak, dia melihat sebuah sosok berlari ke arahnya. Itu pria yang memimpin. Saat itu, wajah pria itu tidak lagi tampak seperti manusia. Rambut hitam tumbuh di wajahnya, dan matanya melotot dan merah. Gigi di mulutnya juga berubah menjadi taring yang tajam. Dia bergegas ke Diana dan menamparkan Diana dengan cakar kanannya yang tajam. Manusia serigala.
Diana sedikit mengernyit, menghindari serangan pria itu dengan mencondongkan tubuh ke samping, dan pada saat yang sama, mengumpulkan energi sejati di telapak tangan kirinya dan mengayunkannya ke depan. Boom! Dengan suara keras, lelaki itu terjatuh. Pada saat ini, dua sosok melintas di kedua sisi Diana. Ekspresi wajah Diana kosong, dan semburan kekuatan tiba-tiba meledak dari tubuhnya. Boom! Kedua sosok itu terpesona oleh energi yang kuat sebelum mereka bisa menyerang Diana. Livia, yang berdiri di sudut ruangan, tampak gembira. Ini adalah gurunya, Master Istana Frost Palace, seorang master bela diri tangguh yang usianya kurang dari 30 tahun. Dia layak menjadi idolanya selama ini. Kuat sekali. Siapa orang-orang ini? Bagaimana kamu menyinggung mereka? Suara dingin Diana mencapai telinga Livia. Wajah Livia sedikit berubah, dan dia berkata, Tuan, orang-orang ini berasal dari sebuah organisasi di Eropa yang disebut Laboratorium Genetika. Mereka semua adalah mutan yang dimodifikasi secara genetik. Bagaimana kamu memprovokasi orang-orang ini? Nada bicara Diana tenang. Tetapi Livia yang sudah terbiasa dengan sifat tuannya, tahu bahwa pertanyaan Diana sebenarnya merupakan suatu kesalahan baginya. Tuan, saya benar-benar tidak memprovokasi orang-orang ini. Fang Yu lah yang meminta saya untuk membantunya, yang secara tidak langsung menyebabkan saya menyinggung orang-orang ini. Tujuan mereka datang ke sini hari ini adalah untuk menangkap Fang Yu dan membawanya kembali, saya hanya terlibat. Bantah Livia. Mereka ingin menangkap Fang Yu dan membawanya kembali. Diana mengerutkan kening, dan aura yang lebih dingin keluar dari tubuhnya. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun melakukan sesuatu yang akan menyakiti Fang Yu. Sekalipun Anda punya ide, itu tidak akan berhasil. Semburan energi putih terpancar dari tubuh Diana. Pada saat yang sama, dengan dia sebagai pusatnya, rasa dingin yang menembus sumsum tulang perlahan menyebar. Kekuatan tempur musuh meningkat, sekarang telah mencapai 15.780. Faktor risikonya sangat tinggi. Kemampuan bertarung wanita ini masih meningkat. Sudah lebih dari 15.000. Siapa dia? Ada kekurangan data tentang Huaxia, dan identitas orang ini tidak dapat diverifikasi untuk saat ini. Kata sistem tersebut. Lelaki yang telah berubah menjadi manusia serigala itu bangkit dari tanah, menatap Diana dengan mata merah, dan berkata, kami dari laboratorium genetik. Aku Tan Lang, aku ingin tahu identitasmu. Yang ada hanya ketidakpedulian di wajah sempurna Diana. Telapak es. Dia mengangkat tangan kanannya yang putih dan mendorongnya ke depan. Semburan gas putih meledak ke arah Tan Lang dan menutupinya dalam sekejap. Mendesis. Lapisan es dengan cepat mengembun di permukaan kulit Tan Lang dan menutupi seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang sangat cepat. Bas. Hanya dalam beberapa detik, Tan Lang membeku menjadi es batu. Melihat ini, keempat manusia hasil rekayasa genetika lainnya saling berpandangan dan bergegas menuju Diana bersama-sama. Keempatnya mengeluarkan senjata mereka. Tangan kedua wanita itu berubah menjadi bilah tajam, sedangkan tangan kedua pria berubah menjadi moncong senjata hitam. Diana memancarkan semburan udara dingin dan tampak melayang di udara. Meriam super. Dua pria, 4 lubang senjata, menembaki Diana. Boom! Terdengar suara ledakan keras, dan semburan cahaya muncul di tempat Diana berada. Semua jendela dari lantai sampai ke langit-langit pecah seketika. Semua benda dalam ruangan hancur akibat ledakan itu. Tuan, Livia bersembunyi di sudut, menatap ke arah Diana dengan mata terbelalak. Dibombardir oleh 4 baterai artileri pada saat yang sama akan mengakibatkan konsekuensi yang mengerikan. Namun dia segera santai. Setelah cahaya memudar, Diana masih mengambang di tempat yang sama. Tubuhnya diselimuti cahaya biru redup. Ki sejati melindungi tubuh. Kedua wanita itu, yang tangannya berubah menjadi bilah pisau tajam, bergegas menuju Diana. Tatapan mata Diana dingin, dan dia melesatkan kedua telapak tangannya ke dua arah. Retakan. Kedua wanita itu juga membeku menjadi es dalam beberapa detik, membeku di tempat. Ekspresi kedua pria yang tersisa akhirnya berubah. Mereka bergerak dan mencoba untuk bergegas menuju tempat Tan Lang berada. Mereka harus segera mencairkan suasana dan menyelamatkan Tan Lang. Tetapi sebelum mereka bisa bergerak, mereka merasakan anggota tubuh mereka menjadi kaku. Retakan. Keduanya juga membeku menjadi es dalam beberapa detik. Tuan. Melihat kelima manusia hasil rekayasa genetika itu semuanya dibekukan menjadi es batu, Livia segera keluar. Tuan, telapak es milikmu sangat kuat. Bagaimana kau bisa membekukan orang menjadi es batu hanya dalam hitungan detik? Saat aku menggunakan telapak es, sangat sulit untuk membekukan secangkir air. Livia bertanya dengan kagum sambil matanya yang seperti rubah berkilat. Diana mendarat di tanah dan berkata dengan nada dingin, jika kamu bisa mencurahkan 90% pikiranmu untuk berlatih telapak es, kamu juga bisa melakukannya. Tetapi tampaknya kau lebih suka memfokuskan pikiranmu pada hal lain. Diana menatap Livia dengan penuh arti. Jantung Livia berdebar kencang, dan dia segera memeluk lengan Diana, sambil berkata dengan genit, Tuan, saya baru saja lolos dari kematian, dan saya belum pulih. Tolong jangan memarahi saya. Diana menghela nafas dan ingin mengatakan sesuatu. Wah, kok jadi begini? Pada saat ini, sebuah suara terdengar.
Fang Yu mendorong pintu hingga terbuka dan terkejut melihat kekacauan di dalam ruangan dan 5 patung es berdiri di sana. Kakak Yu. Ketika Diana melihat Fang Yu, ekspresi dingin di wajahnya langsung mencair. Livia yang berdiri di sana tercengang saat mendengar Diana berbicara kepada Fang Yu seolah tersambar petir. Yu, kakak Yu. Guru, Anda benar-benar menggunakan nama yang begitu akrab untuk Fang Yu. Apakah kamu yang membuat patung-patung es ini? Fang Yu berjalan mendekati Tan Lang yang telah membeku menjadi es, melirik Diana, dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Bab 190, Monster Mekanik. Nah, ini adalah es palem dari Frost Palace kami. Diana berjalan di belakang Fang Yu dan berkata, tindakanmu ini sangat praktis. Kalau kamu di rumah, aku bahkan tidak perlu membeli kulkas. Fang Yu berseru. Diana tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun. Ketika Livia mendengar ini, dia berkata dengan marah, telapak es adalah teknik rahasia istana es kita. Kamu benar-benar membandingkannya dengan lemari es. Kamu. Sebelum Livia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah retakan muncul di atas patung es Tan Lang. Mata Tan Lang masih bergerak, berkilauan dengan cahaya dingin berwarna merah darah. Belum mati. Ternyata itu adalah manusia hasil rekayasa genetika. Manusia biasa tidak dapat menahan dingin ekstrim yang dibawa oleh Ice Palm dan akan mati membeku dalam waktu yang sangat singkat. Diana sedikit mengernyit dan ingin mengambil tindakan. Fang Yu menghentikannya dan berkata, jangan khawatir, dia harus datang menemuiku. Aku ingin mendengar apa yang ingin dia katakan. Semakin banyak retakan pada es. Patah. Seluruh balok es meledak. Ah! Tan Lang meraung ke langit, dan kabut putih keluar dari mulut dan tubuhnya. Ketika dokter mengubah tubuh mereka, ia membuang semua saraf sensorik yang mungkin berdampak negatif pada mereka. Yaitu, mereka tidak dapat merasakan sakit, panas atau dingin. Tetapi bagaimanapun juga, mereka masih memiliki organ dalam, daging, dan darah di dalam tubuh mereka. Setelah dibekukan, otot-otot tubuh terasa sangat kaku dan cukup tidak nyaman. Setelah raungan keras, Tan Lang menundukkan kepalanya dan menatap Fang Yu di depannya. Orang ini adalah targetnya, Fang Yu. Kekuatan tempurnya saat ini adalah 83, dan faktor risikonya sangat mendekati 0. Dia dapat dengan mudah dikalahkan. Perintah sistem berbunyi dalam pikiran Tan Lang. Kekuatan tempurnya hanya 83. Bukankah ini terlalu lemah? Pilih salah satu prajurit bawaan secara acak, dan kekuatan bertarungnya mungkin tidak akan lebih rendah darinya. Mengapa dokter ingin menangkap manusia biasa untuk penelitian? Tan Lang menatap Fang Yu di depannya, hatinya penuh dengan keraguan. Kekuatan pria ini sama sekali tidak sesuai dengan kemampuan bertarung yang ditunjukkannya. Dia membunuh Caesar. Suara dokter muncul. Tetapi efektivitas tempur, jawab Tan Lang. Benar sekali. Awalnya aku mengira ada yang salah dengan sistem kekuatan tempurnya, tetapi kemudian aku mempelajarinya dan menemukan bahwa tidak ada celah dalam sistem kekuatan tempurnya. Alasan mengapa kekuatan tempur orang ini ditampilkan sebagai 83 adalah karena saat ini, kekuatan tempurnya memang hanya 83. Kata dokter itu. Maksudmu, kemampuan bertarungnya akan meningkat seiring pertempuran. Tan Lang bertanya. Inilah yang ingin aku cari tahu, dan inilah mengapa aku memintamu untuk menangkapnya dan mempelajarinya. Dokter itu berhenti sejenak dan berkata, gunakan mesin itu langsung dan selesaikan tugasnya secepat mungkin. Menundanya terlalu lama hanya akan menimbulkan lebih banyak masalah. Apakah kita perlu menggunakan sistem itu di sini? Aku khawatir itu akan menimbulkan banyak kebisingan. Kata Tan Lang dengan heran. Tidak masalah. Setelah menangkap pria itu, segera tinggalkan Tiongkok. Kata dokter itu. Saya mengerti, dokter. Tan Lang setuju. Hai, siapa namamu? Fang Yu bertanya sambil menatap Tan Lang di depannya yang terdiam. Namaku Tan Lang, dari laboratorium genetik. Misiku hari ini adalah menangkapmu dan membawamu kembali untuk diteliti oleh dokter. Kata Tan Lang. Tangkap aku dan pelajari aku. Fang Yu mengangkat alisnya. Ya, Tan Lang menyeringai, memperlihatkan taringnya yang tajam dan lebat. Apakah ini senyummu? Sungguh menjijikkan, kata Fang Yu. Tan Lang tidak mengatakan apa-apa. Dia membuka tangannya dan luka berbentuk berlian muncul di dadanya, memancarkan cahaya merah. Panas terpancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, keempat manusia hasil rekayasa genetika lainnya di ruangan itu yang dibekukan menjadi es memiliki bentuk berlian yang sama di dada mereka, dan memancarkan cahaya merah yang sama. Es yang mengembun di tubuh mereka dengan cepat mencair menjadi air, lalu berubah menjadi uap dalam sekejap. Objek berbentuk berlian ini mengandung energi yang sangat kuat. Panas sekali. Ruangan itu sangat panas dan Livia basah oleh keringat. Dia tak dapat menahan diri untuk bergumam. Diana meliriknya dan menunjuk satu jari. Semburan energi sejati berwarna biru muda menyelimuti Livia, membuatnya langsung merasa sejuk. Fang Yu, ini adalah mesin bertenaga terbaru yang dikembangkan oleh laboratorium genetika kami. Anda adalah orang pertama yang dapat merasakan kekuatannya. Nikmatilah, Tan Lang berkata dengan ringan. Pada saat ini, keempat orang lainnya di ruangan itu, seperti magnet yang saling tertarik, dengan cepat bergerak menuju posisi Tan Lang. Tak lama kemudian, mereka berempat menempel pada Tan Lang.
Bentuk berlian yang bersinar merah di dada mereka perlahan meregang dan saling menempel. Setelah itu, anggota tubuh kelima orang itu benar-benar mulai menyatu. Anggota tubuhnya saling menempel, kepalanya terbenam di dadanya, dan tiba-tiba sebuah lubang terbuka di bagian belakang kepalanya, dan sebuah tangan terjulur masuk. Apakah ini masih manusia? Melihat pemandangan ini, Livia menjadi pucat. Aneh dan menjijikkan. Kelompok manusia yang disebut hasil rekayasa genetika ini sebenarnya bukan gen mereka yang dimodifikasi sama sekali, melainkan tubuh mereka. Sebagian besar organ mereka telah diubah menjadi mesin, hanya menyisakan sebagian daging dan darah sebagai pembawa. Hanya dalam 30 detik, kelima orang itu benar-benar bergabung bersama dan berubah menjadi monster mekanik yang tingginya lebih dari 2 meter, dengan 6 anggota tubuh dan 3 kepala. Sepertinya dokter yang disebut-sebut itu adalah penggemar Transformers. Itu cukup keren. Fang Yu menatap monster mekanik di depannya dan tersenyum. Selama Anda bergabung dengan kami, Anda juga dapat menikmati kekuatan dahsyat tersebut. Kepala yang di tengah, yaitu kepala Tan Lang, berbicara. Terlalu jelek. Aku tidak tertarik, kata Fang Yu. Itu bukan urusanmu, kata Tan Lang sambil mengulurkan tangan dan memukul Fang Yu. Fang Yu melangkah ke kiri dan dengan mudah menghindari pukulan itu. Boom! Seluruh dinding di belakang Fang Yu meledak dengan ledakan keras, dan sebuah lubang besar muncul, dengan ketinggian hampir 100 meter di luar. Ah! Pada saat ini, penghuni hotel di lantai ini akhirnya merasakan ada yang tidak beres dan teriakan pun terdengar. Apakah ini kekuatan mesin baru? Tan Lang bergumam sambil menatap tinju besinya. Pada saat yang sama, beberapa anggota tubuh lainnya mulai bergerak. Sekarang ada 5 otak dalam tubuhnya. Kelimanya dapat mengendalikan tubuh, tetapi kekuatan pengambilan keputusan akhir masih berada di tangan Tan Lang, yang merupakan inti. Wush! Sebuah pisau tajam diayunkan ke arah Fang Yu dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan menangkis pisau itu dengan lengannya. Boom! Terdengar suara keras benturan logam. Pisau tajamnya langsung patah. Tan Lang tertegun dan melangkah maju. Boom! Seluruh ruangan bergetar. Dia mengangkat tangan besinya lagi dan meninju Fang Yu. Kali ini Fang Yu tidak menghindar. Saat hendak mengenai Fang Yu, beberapa lubang tiba-tiba muncul di buku-buku jari tinju besar itu, dan meriam energi super yang kuat menyemburkan darinya. Boom! Dengan suara keras, Fang Yu terkena pukulan langsung dari depan dan di saat yang sama dihujani dengan meriam berenergi super. Dia terbang seperti bola meriam. Berani menerima pukulanku secara langsung. Kau benar-benar mencari kematian. Tan Lang mencibir dalam hatinya. Tan Lang, aku ingin orang yang hidup, jangan bunuh dia. Suara dokter terdengar. Saya mengerti, dokter. Anda hanya menggunakan kurang dari 50% kekuatan Anda dalam pukulan tadi. Fang Yu seharusnya tidak terbunuh, kata Tan Lang. Ketika Diana melihat Fang Yu terlempar, wajahnya langsung berubah dan aura kuat keluar dari tubuhnya. Kau, sialan. Diana melangkah maju, menyatukan kedua telapak tangannya dan melancarkan serangan bersamaan. Anggota tubuh dan kaki monster itu di kedua sisi langsung bersatu membentuk perisai. Boom! Terdengar suara ledakan keras dan seluruh ruangan tampak runtuh. Pintu dan dinding di belakang monster itu meledak seketika. Tetapi monster itu tetap berdiri. Diana menyerang lagi dan lagi. Dentuman, dentum, dentum. Dengan suara keras satu demi satu, seluruh lantai bergetar dan hampir runtuh. Tetapi monster berkaki 6 itu masih berdiri di sana. Serangan Diana tampaknya tidak berdampak banyak padanya. Tidak ada gunanya. Anggota tubuh kita terbuat dari kristal Tiandou yang paling keras. Bahkan jika kamu meruntuhkan seluruh bangunan, kita tidak akan mengalami sedikit pun kerusakan. Tan Lang berkata dengan tenang. Kristal Tiandou. Tak heran ia mampu menahan serangan bertubi-tubinya. Diana mengerutkan kening dan tampak sedikit jelek. Masih terdengar teriakan dari luar. Hotel ini jelas ditempati banyak orang. Dia tidak bisa terus menyerang seperti ini, kalau tidak hotelnya akan benar-benar runtuh dan banyak manusia tak bersalah akan terlibat. Tapi, kalau kita tidak menyerang, bagaimana kita bisa menghadapi monster mekanik di depan kita? Biar aku yang menanganinya. Aku suka menangani benda keras seperti ini. Pada suatu saat, Fang Yu kembali ke kamar dan perlahan berjalan ke depan monster mekanik itu. Bersambung.